Gio, kenapa? Kau sudah selesai tugas report? Belum. Ayo, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi yang berjudul berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Nah, kali ini kami akan memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari ujung kanan. Saya Muhammad Reza Fahrazi dari kelas 1 dengan NIM 070. Saya Aditya Giovanni Martin dari kelas HI2 dengan NIM 071. Saya Olivia Putri Amanda dari kelas HI3 dengan akhiran NIM akhiran 041. Saya Ciprina Sukarlangga dari kelas 1 dengan akhiran NIM 042. Saya Rizika Madani dari kelas HI3 dengan akhiran NIM 010. Saya Timur Husain dari kelas HI1 dengan akhiran NIM 012. Saya Melisa Ramadhani dari kelas HI3 dengan akhiran NIM 072. Saya Muhammad Akbar dengan NIM 040 dari kelas HI2. Saya Muhammad Nuriksa dari kelas HI2, akhirannya 011. Nah, saksikan penjelasan tentang materi tersebut. Bye-bye! Baik teman-teman, saya akan membuka awalan materi dari berbagai pendekatan dalam bidang ilmu politik. Berkembangnya ilmu politik diiringi dengan munculnya berbagai pendekatan seperti approach dikutip dari buku pengantar ilmu politik dari karya Profesor Miriam Budiarjo Fernand Pandeki, yakni seorang sarjana politik yang sangat terkemuka, yaitu mengatakan suatu pendekatan atau approach adalah kriteria yang menyeleksi masalah dan data yang sangat relevan. Nah, dari sini, dalam hal ini kami akan membahas dua pendekatan dalam yakni ilmu politik, yaitu pendekatan legal institusional dan pendekatan behavioral. Baik teman-teman, itulah awalan dari materi kami, yaitu pendekatan atau berbagai pendekatan dalam bidang ilmu politik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional disebut juga dengan pendekatan tradisional. Pendekatan ini mulai berkembang pada abad ke-19 sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang pertama dalam teori ilmu politik yang disebut juga dengan grand theory atau main theory. Pendekatan legal lebih bersifat normatif, yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Negara kemudian ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal. Kemudian pada pertengahan dasawarsa 1930-an, sarjana-sarjana dari mazhab Chicago mengemukakan suatu pandangan yang lebih melihat politik sebagai kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa esensi dari politik adalah kekuasaan, terutama dalam menentukan kebijakan politik. Suatu pandangan untuk memusatkan perhatian pada kekuasaan, kemudian membuka jalan bagi timbulnya pendekatan lain yang lebih bersifat fungsional. Dan pendekatan ini cenderung untuk mendesak konsep kekuasaan dan kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga menjadi hanya salah satu dari berbagai faktor dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan, sehingga muncul respon terhadap pendekatan legal dengan timbulnya pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan perilaku atau behavioral approach merupakan pendekatan yang muncul setelah pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini menggunakan individu atau aktor non-negara sebagai aktor utamanya. Dalam sejarahnya, pendekatan ini timbul dan mulai berkembang pada tahun 1950-an, seusai Perang Dunia Kedua. Sebab pertama munculnya pendekatan ini karena sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan atau tidak realistis dan berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Sedangkan sebab kedua munculnya karena ada kekhawatiran tertinggalnya ilmu politik disebanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab ketiga yakni karena munculnya keraguan
di kalangan pemerintah Amerika terhadap kemampuan para sarjana dalam menerangkan fenomena politik. Nah, pendekatan ini memiliki salah satu pemikiran pokok bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga formal. Lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku behavior manusia karena hal ini merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Bahkan pendekatan ini menganggap bahwa lembaga-lembaga formal bukan merupakan kritik sentral maupun aktor yang independen, namun hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Jika pendekatan ini mempelajari parlemen, maka yang dibahas adalah perilaku anggota parlemen, pidato-pidatonya, cara berinteraksi dengan teman sejawat, latar belakang sosialnya, dan lain-lain. Lanjutkan pendekatan ini pada umumnya tidak hanya meneliti perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasi terhadap kegiatan, sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, dan tuntutan dan lain-lain. Dikarenakan anggapan bahwa perilaku politik hanya merupakan salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner dan tidak hanya mempelajari tokoh pribadi, melainkan juga dari segi budaya, sosiologi, dan psikologi. Salah satu ciri khas pendekatan ini ialah memiliki pandangan bahwa masyarakat individu dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik dan menjadi substansi dari sistem sosial. Kritik terhadap pendekatan perilaku para sarjana tradisionalis kemudian mengkritik pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menolak masuknya nilai-nilai atau value free dan norma-norma dalam penelitian politik. Kritik kalangan tradisionalis terhadap kalangan behavioralis bahwa mereka para behavioralis tidak mengusahakan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nilai seperti apakah sistem politik demokrasi yang baik, bagaimana sistem politik demokrasi yang baik, serta bagaimana membangun masyarakat yang adil. Kalangan tradisionalis juga menganggap bahwa pendekatan perilaku tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik dan terlalu banyak memusatkan perhatian pada masalah yang kurang penting. Oleh karena itu, jika disimpulkan perbedaannya, para tradisionalis menekankan nilai-nilai dan norma-norma dan para behavioralis menekankan fakta. Para tradisionalis menekankan segi filsafat dan para behavioralis menekankan penelitian empiris. Para tradisionalis memperjuangkan ilmu yang bersifat terapan dan para behavioralis memperjuangkan perlunya ilmu yang bersifat murni. Para tradisionalis menonjolkan aspek historis yuridis dan behavioralis mengutamakan aspek sosiologis dan psikologis. Para tradisionalis memilih metode kualitatif dan para behavioralis mementingkan metode kuantitatif. Kesimpulan dari berbagai pendekatan dalam ilmu politik menunjukkan kompleksitas dan keragaman faktor yang mempengaruhi kebijakan, kekuasaan, dan dinamika politik. Pendekatan realis menekankan persaingan dan kepentingan nasional, sementara pendekatan liberal fokus pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan konstruktivis menyoroti peran ide dan norma dalam membentuk politik. Keseluruhan, penggabungan berbagai pendekatan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap fenomena politik. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, share, And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sementara pendekatan A few moments later. Ya Allah, jebok gue. Lu kok kenapa saya sama Riri? dan keragaman faktor yang mempengaruhi kebijakan. Kudengar. Bukankah semesta? Ulang ya. Pelik. Sok dia jaya tuh. Oh. 2,000 years later. Ya. Tepuk tangan.
dari kelompok kami.